Karanganyar, Karangtengah kene terus ning. Alah mana Pak? Rel lho. Mahal. Ya, terima kasih. Jadi hari ini kami dari Polres Demak bersama dengan instansi terkait, baik dari PU, kemudian dari Pol PP, kemudian juga dari rekan-rekan Disub, kemudian juga dari Balai Besar ya, melaksanakan survei jalan yang ada di wilayah Demak, baik Demak sampai dengan Kudus sepanjang 38 km yang akan digunakan sebagai jalur mudik menuju wilayah Pantura. Karena Demak ini adalah jalur penghubung antara Provinsi Jawa Tengah dengan ke wilayah timur ya, baik itu Jawa Timur maupun dengan wilayah Bali. Sehingga kita melakukan survei jalan dan kita temukan memang ada beberapa jalan yang masih dalam perbaikan dan tadi kita sudah koordinasi dengan pihak pekerja dari Balai Besar Nasional bahwa ada beberapa titik yang akan diperbaiki terkait dengan kerusakan jalan. Ini diupayakan 10 hari setelah pelaksanaan puasa atau 20 hari sebelum Lebaran sudah selesai semua, sudah clear, sehingga tidak terjadi pekerjaan-pekerjaan yang dapat menghambat daripada arus lalu lintas ya. Ini yang pertama. Yang kedua juga kita melaksanakan survei untuk mengecek jalur-jalur alternatif apabila terjadi satu rop di wilayah Kaligawe, yang kedua apabila terjadi kecelakaan lalu lintas di jalur Demak ini yang dapat menyebabkan kemacetan yang cukup panjang dan itu mengganggu aktivitas daripada jalur yang menuju ke wilayah provinsi lain. Demikian, Mas. Kalau hasil koordinasi dengan pihak balai dan para pekerjanya, insya Allah H-20 sebelum 10 ya, H-10 itu sudah selesai semua, sudah clear semua. Nanti tidak ada pekerjaannya, pekerjaan di Pantura. Nanti dilanjutkan lagi, Pak. Karena pemeliharaan ini sampai dengan bulan Desember 2017. Untuk kondisi jalur alternatif kesiapannya gimana, Pak? Nah, kalau jalur alternatif kita melihat di wilayah Meranggen dan Karangawen, ini akan kita survei. Kemarin dengan Bapak Gubernur kita telah mengecek ke wilayah Karangawen, masih dalam proses perbaikan. Kita nanti akan ngecek kepada pengerjaannya, mereka memastikan sampai dengan tanggal berapa sudah harus selesai. Karena kita juga harus mengejar para pengerja pemborong ini supaya jalan selesai tepat pada waktunya. Demikian. Ini berarti nanti dialihkan lewat sini ya kan? CB-nya berapa kilometer macet di sana baru dialihkan? Nanti kalau mungkin ekor sudah mendekati di sini, mendekati mana? mendekati di putaran Pasar Jaya, putaran kita putaran Unggurawi. Ya, itu nanti kita harus kendaraan listrik kita pilah sampai sini ya. Ya rekan-rekan, hari ini kita melaksanakan survei jalur alternatif. Ini kita gunakan apabila memang di daerah Kaligawe Genuk itu mengalami rop yang cukup tinggi sehingga panjang ekornya ini bisa sampai ke wilayah Demak. Nah, nanti bagi kendaraan yang dari wilayah Kudus menuju ke Semarang, ini akan kita lewatkan ke wilayah jalur alternatif, yaitu wilayah Onggurawe, nanti masuk Meranggen, sehingga tembusnya Pedurungan ke wilayah Semarang. Dan inilah jalur alternatif. Dan hasil pantauan kami, jalur alternatif ini cukup baik, cukup memadai, hanya saja nanti kita dibantu oleh rekan-rekan dari Disub untuk memasang rambu-rambu portable, mengingatkan ataupun menghimbau masyarakat apabila ada
ataupun ekor kepadatan sudah mencapai ke wilayah Demak, kita akan melakukan CB, cara bertindak mengalihkan ke lewat jalur alternatif. Jadi itu rambu-rambu sementara belum ada nih Pak? Sementara belum, nanti sudah disiapkan rambu-rambu portable, artinya portable itu bisa kita bongkar pasang dipakai di tempat, kapanpun bisa kita siapkan. Dan untuk keamanan dan penerangan jalur alternatif dan Ya, untuk keamanan penerangan jalur alternatif, kita sudah melaksanakan survei pada malam hari. Ada beberapa titik yang memang perlu penambahan. Nanti kami akan koordinasikan dengan pihak Disub. Disub nanti akan melihat di titik-titik mana saja. Sepanjang itu memang ada anggarannya, akan dicukupi. Kalaupun tidak, akan direncanakan di anggaran berikutnya. Demikian. Nah, jelas ditakoni Pak Kapolres apa yang perlu Tambahan anggota. Carane anggota kuwi Bang to. Perlu dipikirkan anggota tambah. Ya, Pak Yusuf ini sebenarnya tanggung jawab siapa ini ya? Untuk apa namanya? Pengaspalan ini. Ini memang rancu dan punya ya. Yang sangat kebenaran ada di situ pada saat penyerahan saya selama melaksanakan tugas laksanakan dengan baik ya, karena tugas Anda itu mulia. Kalau Anda seandainya terlambat, kemudian Anda tidak tepat waktu memberikan informasi masyarakat, hanya korban jiwa ya. Ya, kamera ya, matur suwun Pak. Ya. Nih, ya. Sama-sama ya. Ya. Ya, sama-sama. Ya. Di perlintasan kereta api ini kita betul-betul memberdayakan rekan-rekan kita dari Pak Oga ini di dalam pengaturan sehingga tidak ada memakan korban. Jadi kita menghimbau pada saat pergantian shift ya harus dilaksanakan dengan baik sehingga selalu ada anggota yang menjaga dan tidak ada yang korban diakibatkan oleh tabrakan antara kendaraan dengan kereta api. Jadi kita yang mempunyai masalah di perlintasan kereta dari sini dan di daerah mana? Kanebo. Ya, di sana ada lintasan kereta yang antara perlintasan dengan jalan itu ada antara sehingga pada saat kendaraan melintas dalam kondisi hujan bisa terjadi kecelakaan. Itu saja yang kita himbau kepada masyarakat agar selalu berhati-hati di dalam melintas di perlintasan kereta api tanpa palang pintu. Ini kencengin aja. Ada pengaitnya itu dan Oh, ya, ini kan yang ada ini hanya karena sambungan. Oh, sambungan ya. Oh, ini baru ya dibuat ya. Enggak, ini untuk sambungan ya yang tidak sama-sama ini, Pak. Ya, ini kan oh iya tempat-tempat yang sambungan seperti ini kan. Oh iya. Sebelah situ nggak ada. ya wes, yang penting aman. Aman ya. Itu kentut tapi. Wah, kedua Pak. Bisa kencengi gitu. Iya. Jadi masyarakat bawa lalang, kemudian sini nyebrang saya nanya, terus sini full semuanya, jadi macet sampai jam 10 itu baru bisa terurai. Tapi kalau sekarang kan kalaupun ada pasar udah dibatasi kan ya? Siap, Ya aman ya. siap. Sementara tahun lalu aman ya. Tahun lalu aman. Ya, masalahnya itu pasar. Petasan dia Pak. Ya, untuk petasan kalau satu ya. Hamin 1 itu kemarin mau dicek, jadi ya ada 1-2 lah oknum tertentu yang ini. Tapi Anggota tetap kita gelar antisipasi sepanjang yang sini sampai ke Kanebo. Ya.
Untuk antisipasi di jalur tengah, terutama di Pasar Meranggen dan sekitarnya, jadi kita melaksanakan kegiatan koordinasi dengan yang pertama dengan instansi terkait, ya, dari Muspika, kemudian dengan Satpol sama Disub dalam rangka untuk menertibkan terutama para PKL yang ada di wilayah Pasar Meranggen atau yang rencana Pasar Meranggen. Untuk di sini titik rawan laka terutama di daerah Kembang Arum, termasuk black spotnya di daerah Kembang Arum. Kenapa, Pak? Karena apa? Yang pertama di situ penerangan jalan kurang, kemudian ada perbaikan jalan. Jadi ada jalan yang rusak, jalan berlubang rusak, tapi alhamdulillah sekarang sudah ditangani oleh pemerintah, dibangun, dilaksanakan kegiatan perbaikan jalan pengecoran. Kalau rawan macetan, Rawan macet di sini sementara yang perlu kita antisipasi di lintasan kereta api Gandipur. Nah, di situ yang pertama karena ada pasar tumpah pada saat pagi hari, kemudian yang kedua karena banyaknya kereta api yang melintas 5-10 menit setiap 10 menit sekali melintas, sehingga akan terjadi penumpukan arus baik dari barat atau timur. Sama, berhenti dulu. Pak Kasat, mau tunjuk Pak Kasat? Ya, tunjuknya oke Pak Kasat. Ini kalau hujan, kepleset nih ban. Oke. Awas jalan yuk. Terima kasih rekan-rekan sekalian. Hari ini kita meninjau jalur yang kira-kira merupakan daerah rawan, baik itu rawan kemacetan maupun rawan kecelakaan. Dan hari ini ada di perlintasan kereta api di wilayah Gazipu Meranggen, di mana tadi kita sudah melihat bersama itu banyak jalan yang rusak di perlintasan kereta api, baik itu yang berlubang maupun juga jalur-jalur yang kira-kira dapat mengakibatkan kecelakaan. Dan pas kebetulan tadi kita melaksanakan survei, ada seorang pengendara sepeda motor yang terjatuh karena memang jalur sini cukup licin. Dan laporan yang kami terima dari Kapolsek maupun dari petugas kereta api, kalau hujan memang sangat rawan sekali untuk kendaraan-kendaraan roda 2 yang melintas bisa mengakibatkan kecelakaan lalu lintas. Kemudian yang kedua, kami dari pihak Polri akan segera berkoordinasi dengan pihak PT Kereta Api maupun dengan pihak PU Provinsi, karena ini jalur provinsi. Kami akan segera menyurati dengan dasar fakta-fakta dokumentasi yang ada dan hasil survei di lapangan untuk kiranya nanti surat kami itu bisa ditindaklanjuti baik dari PT Kereta Api maupun dari pihak Dinas PU Provinsi.
Gubernur kesini ngelihat itu kan Pak ya? Iya. Kalau kontrak sebenarnya sampai bulan September, Pak. Tapi dipercepat ya? Ya bisa cepat dia kerja. Oh, luar biasa. Ini adalah jalur di mana jalur alternatif juga, rekan-rekan sekalian, dan jalur ini seingat kami 3 bulan atau 4 bulan yang lalu dicek oleh Bapak Gubernur, sehingga tindak lanjut dari Bapak Gubernur ada melakukan perbaikan betonisasi sepanjang 1,3 km ya. 1,3 km, dan tadi hasil koordinasi dengan pihak pengembang bahwa insya Allah rencana semua kelar tanggal 12 Juni 2017, sehingga sebelum Lebaran yaitu tanggal 27 atau 28 Juni sudah bisa dilalui dengan lancar, aman, dan insya Allah terkendali. Hingga saat H-10 masih dalam pengerjaan gimana Pak? Sudah selesai. Ini sudah selesai. Janjinya tanggal 12 Juni sudah selesai berdasarkan perkiraan ilmu daripada konstruksi teknik sipil akan diselesaikan paling lambat tanggal 12 Juni ya Pak ya? 12 Juni Pak. 12 Juni, dan mereka akan melembur itu semua. Nanti kalau tidak selesai ya kita akan berikan penalti nanti Pak ya. Dihentikan ya Pak? Ya kalau seandainya sampai dengan H-7 mendekati Lebaran tidak selesai juga, ya tentunya kami akan berkoordinasi untuk di tending dulu supaya arus mudik dapat berjalan dengan lancar. Semuanya bisa 100% di tanggal 12 Pak. 12 Juli sudah dilalui Bisa dilalui mudik. Hambatannya apa Pak? Untuk hambatan jumlah trafiknya cukup padat, artinya kami harus kerja di malam hari. Ekstra di malam hari, tidak bisa kerja di siang hari Pak. H-10 sudah cukup umur untuk dilewati ya? Sudah Pak, karena kalau tanggal 12 Juni open traffic artinya berarti sekitar 20 Pak. Sudah bisa dilewati. Tapi kalau beton sih kuat ya.